mulai dengan materi hari ini ya. Ada yang semua sudah download ya. Ini saya taruh di Kulino materinya tentang linear programming ya, atau pemrograman linear. Ada yang sudah pernah mendapat ini sebelumnya, materi ini? Gimana? Baik, pemrograman linear itu sebetulnya adalah teknik matematika ya. Tujuannya digunakan itu karena sebuah bisnis atau usaha itu kan memiliki sumber daya yang terbatas. Tetapi keinginan dari suatu bisnis itu kan mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin ya, bukan sebesar-besarnya tapi semaksimal mungkin sesuai dengan usahanya. Dan selain memaksimalkan keuntungan, sebuah usaha itu juga harus memikirkan tentang bagaimana cara mengurangi cost atau biaya ya. Salah satunya itu dilakukan dengan cara merencanakan dan membuat keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya. Ya, sumber daya itu kan terbatas tadi ya. Kemudian bagaimana caranya perusahaan dengan sumber daya yang terbatas tadi bisa menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin dan juga mengurangi atau menekan biaya sehingga biayanya seminimal mungkin. Inilah yang berusaha dijawab oleh linear programming ya. Namanya memang programming tapi sebetulnya bukan bukan IT gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya supaya misalkan kita anggap saja di dalam bisnis suatu maskapai ya, seorang manajer memiliki unit pesawat ya. Ini satu pesawat ya. Bayangkan kalau kita punya misalkan di satu maskapai itu ada sekian banyak pesawat dan harus ada alokasi terhadap jalur penerbangan ya. Nah, si pesawat ini satu aja ya, kita ambil satu contoh. Pesawat ini harus bisa terbang ke Jakarta Bali dengan profit $6 sehari ya, per tiket ya. Ini cerita $6 itu bukan maksudnya kok perusahaan $6 aja ya, misalkan kan gitu ya. Tapi ini kita anggaplah dalam ribuan dolar atau dalam puluh ribuan dolar gitu ya. Nah, tapi ini saya sederhanakan supaya mudah dihitung. Jadi ada profit $6, kemudian 10 penerbangan sehari. Ya, itu untuk Jakarta Bali. Bisa juga pesawat ini terbang ke Jakarta Padang. Nah, profitnya $10 kalau terbang ke Jakarta Padang. Tapi hanya bisa 5 kali. Ya, ini berkaitan dengan jarak, kemudian waktu tempuh dan lain-lain ya. Misalkan dihitung seperti itu, manajernya menghitung, terus oke, profitnya $6, kemudian untuk Jakarta Padang $10, tapi hanya 5 kali. Nah, kira-kira kita sebagai seorang manajer, bagaimana cara menghadapi, memutuskan ini ya? Nah, caranya adalah tidak dengan hanya terbang ke Jakarta Bali, ya, atau hanya terbang ke Jakarta Padang. Karena bisa dilihat ya, profitnya 6 tapi bisa 10 kali terbang. Kalau ke Bali, kalau ke Padang profitnya 10 tapi cuma 5 kali. Nah, ini bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan profitnya? Ini solusinya adalah menggunakan linear programming. Ya. Terus kemudian kalau kita hitung, setelah dihitung, manajer bilang bahwa oke, Jakarta Bali 7 kali sehari, ya Jakarta Padang 3 kali sehari. Nah, itu yang paling maksimal ceritanya itu ya. Jadi
Untuk pesawat ini dengan 7 kali dia ke Bali dan 3 kali dia ke Padang bisa mendapatkan profit paling besar. Itu adalah contoh kecil dari penggunaan linear programming di maskapai ya. Bisa juga yang lain ya. Bisa juga misalkan kapasitas ballroom ya. Apa mau dibuat meeting atau mau dibuat untuk pernikahan gitu kan. Ya, jadi harus kita pikirkan masing-masing itu ya, karena hidup itu kan juga pilihan. Jadi kita bisa memilih. Nah, dengan perhitungan-perhitungan ini pilihan kita bisa lebih tepat ya, dengan target yang disesuaikan. Sampai sini bisa dimengerti ya, bisa dipahami? Ya, oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kata kuncinya adalah bagaimana cara kita memaksimalisasi ya laba tentunya ya, jangan kebalik minimalisasi atau penekanan itu terhadap biaya. Jangan kita maksimalisasi biaya tapi minimalisasi laba ya, nanti ini salah itu ya. Nah, untuk permasalahan yang akan saya angkat itu ada dua sebetulnya ya. Ada yang maximize dengan ada fungsi minimize. Jadi kalau untuk maximize itu tadi untuk profit, tapi kalau untuk minimize itu lebih ke cost-nya. Nah, ini ada contoh di mana saya langsung memberikan soal tentang perusahaan yang memproduksi 2 macam TV. Ya, nanti bisa dilihat lagi untuk contoh ini apa saja. Nah, untuk TV itu ya ada TV hitam putih dan TV warna. Kira-kira kalau membaca seperti ini kan bingung ya kita. Kemudian jadinya tidak apa namanya mungkin takut untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Tapi ini sebetulnya kalau ada soal cerita kita bisa langsung membuat tabel ya. Nah, contohnya seperti ini ya, 2 macam TV. Oke, ada 2 produk, kemudian aktivitasnya ada 3 ya. Setiap untuk produk TV hitam putih itu melakukan aktivitas aktivitas 1 jam, aktivitas 3 jam. Ya, untuk TV warna 2 jam, aktivitas 2, aktivitas 3-nya 2 jam juga. Ya, jadi kita lihat contoh ini saya taruh di tabel seperti ini ya. Nah, ini tabel perusahaan TV tadi, Global Corp memproduksi 2 macam TV. Produk 1, TV hitam putih. Ini yang stabilonya hijau, itu saya kasih di tabel itu juga stabilo hijau ya. Kemudian yang stabilo kuning, aktivitasnya itu juga saya taruh di sini ya. Jadi dari soal cerita kita ubah ke dalam tabel supaya lebih mudah. Ini kemudian juga yang merah pink ini ya. Yang pink ini adalah apa saja yang harus dilakukan. Untuk TV hitam putih dia aktivitas 1 jam, aktivitas 2 tidak ada ya. Aktivitas 3 jam. Ini semua dapat dari soal. Jadi langsung dimasukkan ke tabel. Kemudian kapasitas itu adalah constraint-nya atau batasannya. Batasan itu yang tadi saya bilang bahwa sumber daya itu terbatas. Ya, dari aktivitas tadi perakitan yang membatasi kapasitas ini adalah jam. Ya, jadi kapasitas waktu dari aktivitas 1 itu 4 jam. Kapasitas waktu untuk aktivitas 2, 12 jam. Dan kemudian yang ketiga ada 18 jam. Nah, ini langsung dimasukkan aja. Untuk yang merah, labanya. Tadi kan $3 dengan $5. Setelah kita membuat ini, membuat tabel ini ya, kita akan lebih mudah membuat fungsi, constraint function dan objective function ya. Apa constraint function itu adalah fungsi batasan. Sedangkan objective function adalah fungsi tujuan. Ya, jadi batasannya itu ada 3.
Yang pertama tadi kita anggap TV hitam putih X, TV warna Y. Ya, jadi kalau 1X ya X gitu kan. X kurang dari sama dengan 4. Kita buat dulu fungsinya. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena kan maksimalnya paling kecil adalah 4 gitu ya. Jadi anggaplah setelah 4 itu bisa. Ya, sorry. Ini adalah batasnya ya. Batasnya itu 4 jam tadi kan. Nah, kemudian ada aktivitas 2 itu 2 jam. Ya, tanpa aktivitas X, produk X ya. Jadi 2Y kurang dari sama dengan 12. Nah, kan tidak bisa melebihi dari 12 gitu ya. Tadi jamnya untuk si TV pembuatan TV ini. Kemudian yang terakhir 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 18. Ya, harus hati-hati. Kalau untuk yang max, itu constraint functionnya pasti kurang dari sama dengan. Nanti beda dengan yang minimize. Itu functionnya itu lebih besar dari sama dengan. Ya, jadi kalau saya minta nanti ada manual ini, ya fungsi batasan, kalau untuk maximize atau pemaksimalan laba itu lebih kecil sama dengan, ya diingat-ingat. Nah, kemudian untuk Z max itu adalah tujuannya. Tadi kan tujuannya kita ingin X plus Y itu yang paling besar, ya. Jadi 3X karena profitnya $3 untuk laba TV hitam putih dan profit untuk TV warna $5, maka 3X plus 5Y. Ya. Nah, ini mungkin kalau saya bicara tentang ini bingung ya nyarinya. Oke, sudah punya constraint, punya objektif, terus bagaimana? Tinggal menghitung, mengkonversi ke POM-nya ya. Jadi kalau di POM itu linear programming, klik saja modul, kemudian ada linear programming, terus klik uh, new ini ya, new tabel gitu. Terus nanti ada muncul seperti ini ya. Create dataset for linear programming. Title-nya tinggal diganti. Number of constraints 3 ya. Jumlah tadi ya. Sesuai dengan fungsinya. Ada 3. Ya, 3 fungsi batasan. Kemudian number of variable itu produknya. Produknya ada 2. Objective function tadi maximize. Ya, setelah ini diklik, ikutin aja ini ya. Nanti dicoba sendiri silahkan. Ikutin ini, kemudian setelah itu klik OK, nanti akan muncul tabel ya. Tabel ini yang kita isi manual. Tadi maximize-nya 3 dan 5, profitnya kan 3 dan 5. Produk X itu 3, produk Y 5. Ya, kemudian aktivitasnya untuk produk X apa saja? Aktivitas 1, aktivitas 3 ya, di mana 1 jam dan 3 jam. Tuh untuk TV warna tadi tidak ada aktivitas 1 ya 0. Ya, aktivitas 2 sama 3 2 jam masing-masing. Nah, untuk RHS ini diisi batasannya ya. Tadi 4, 12 dan 18 semuanya ini dapat dari soal. Ya, jadi tabel tadi memudahkan untuk memasukkan ke POM ya. Jadi kalau sudah bikin tabelnya betul, enak tinggal taruh di POM aja ini ya. Ini yang manual hanya ini. Selanjutnya sisanya solve. Klik solve. Ya. Klik solve nanti muncul seperti ini. Sebetulnya grafik ini bisa kita lakukan secara manual karena X kurang dari sama dengan 4 itu garisnya lurus seperti ini ya. Kalau 2Y kurang dari sama dengan 12 berarti Y sama dengan 6 kan? Y sama dengan 6 garis. Kalau yang 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 18 itu kan tinggal X-nya berapa? Misal X-nya 1 ya. Berarti Y-nya berapa gitu kan? X-nya 2, Y-nya berapa? Nanti hasilnya muncul seperti ini, garis miring. Ya, ini fungsi yang bisa kita cari manual sebetulnya, tapi ada bantuan POM, pakai POM-nya. Sampai sini masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Masih.
Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, tadi yang ini TV Global Corp ini keluar dari manualnya ya, terus kemudian saya solve. Kemudian keluar ini ya. Oke, ini muncul. Ya, jadi ini fungsi dari yang tadi sudah saya bilang ya. Kemudian nanti setelah itu diarsir yang bawah, karena kan batasannya itu A, B, C, dan D ya. Jadi kalau untuk maksimal itu ada batasan yang A, B, C, D ya. Kita arsir gitu. Kan ini belum diarsir nih yang sebelumnya. Sebetulnya yang arsir juga POM-nya ya, bukan kita ya. Ini diarsir ini. Ada 4 titik. Nah, titik A, titik B, titik C, dan D. Nah, taunya X sama dengan 4, Y sama dengan 0, ya ini kan kelihatan. Ini kan titiknya 4, X-nya. Y-nya di sini kan pasti 0. Ya. Nah, itu tidak usah dicari lagi kalau gitu. Cari Y, X, dan Y yang lain ya. X dan Y itu mencerminkan jumlah yang harus diproduksi. Ini pakai faktorisasi ya. Jadi kita ini ada suara masuk. Jadi faktorisasi X sama dengan 4. Ini kan B ya. Tapi kan kita tidak tahu Y-nya. Cara mencari Y bukan kita tarik garis sendiri gini ya. Enggak. Cara nyari Y-nya kita pakai faktorisasi. Kan kita punya 3 fungsi constraint tadi, kita pakai salah satunya. Salah satunya 3X plus 2Y. Sama dengan 18. Tadi kan kurang dari sama dengan, sekarang kita buat sama dengan. 18, X-nya sama dengan 4. Faktorisasi kita kalikan supaya X-nya ini hilang atau Y-nya hilang. Ya, salah satu dulu. Kalau mau cari X, ya Y-nya dihilangkan. Kalau mau cari Y, X-nya dihilangkan. Ini kebetulan saya menghilangkan X-nya dulu. Ya, faktorisasi itu dikalikan 3X plus 2Y sama dengan 18 dikali 1, X sama dengan 4 dikali 3, supaya hasilnya 3X. Ini kan bisa dieliminasi. Ya, sisanya kan 2Y. Ini di minus ya, ini minus walaupun nggak ada tandanya, ini min. Nah, 2Y sama dengan 6, Y sama dengan 3. Kalau Y-nya ketemu, X-nya gampang, tinggal 3X plus 2Y. 3X plus 2 dikali 3 sama dengan 18. X-nya bisa silahkan dihitung sama dengan 4. Ya gitu. Jadi caranya, nah ini sebetulnya kalau kita mengerjakan di POM, ya tidak tidak ada ya ininya. Ini kalau mengerjakan secara manual. Kemudian kita harus cari nih nanti. Setelah X-nya ketemu kan 4. Tadi kan profitnya 3 dan 5 ya. Kalau untuk X kan profitnya 3, berarti 4 kali 3, profitnya 12. Ini kan ada muncul. Ya, profit 12 belum terlalu ini ya, belum maksimal gitu kan. Nah, terus profitnya kita tambahkan lagi yang ini, Y-nya 3. 3 kali 5, tadi kan 15, X-nya 4. 4 kali 3, 12. Ini hasilnya 30 di sini ya. Jadi ini maksud tabel ini hasil dari perkalian antara profit dengan jumlah unitnya. Ya, terus yang terbanyak kalau maksimal kan otomatis kita nyari yang paling banyak ya. Nah, jadi jangan bingung. Oh, ternyata yang paling banyak profitnya itu kalau kita memproduksi X atau TV hitam putih sebanyak 2 unit ya, dan Y sebanyak 6 unit. Hasilnya 36. Ya, jangan dikira ini kok perusahaan membuat TV 2 unit ya. Ini dalam ribuan misalkan ya. Nah, itu bisa dibayangkan. Ini untuk sederhanaan saja, penyederhanaan. Unitnya kita sederhanakan ya. 1 angka saja. Ada pertanyaan untuk maximize. Jadi jawabannya gimana? Jawabannya adalah berupa kesimpulan. Jadi untuk memaksimalkan laba maka perusahaan harus memproduksi
TV hitam putih sebanyak 2 unit, dan TV warna sebanyak 6 unit, di mana hasilnya adalah di mana hasil labanya adalah 36. Optimal ya, laba optimal 36. Itu nanti kalau kan ini kan kita nggak menghitung manual ya, kecuali nggak tahu saya kalau soal kan saya tidak membuat nanti kalau TS gitu. Tapi kira-kira seperti itu kalau pakai POM ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum saya lanjut ke Z-min. Oke, belum ya. Saya lanjutkan ke Z-min. Nah, sekarang permasalahannya adalah kebalikan yang tadi. Kalau tadi kan maksimal, sekarang minimal. Ya. Yang diminimalkan apa? Tentunya yang jelek-jelek. Maksudnya biaya gitu kan. Biaya kalau tinggi kan jelek ya di perusahaan gitu. Kalau maksimal laba maksimal bagus. Ya, penjualan maksimal bagus ya. Jangan penjualan minimize tapi biayanya maximize. Jangan kebalik. Nah, ini ada contoh dua, mungkin lebih mudah gitu dipahami, di mana di sini ada data kebutuhan gizi pada dua merek susu formula X dan Y. Ya, ini merek X sebut saja dan merek Y. Ya, supaya ini dalam ons ya ceritanya. Jadi satuan itu boleh apa saja, yang penting nanti disamakan. Ya. Nah, seorang ibu itu ingin berhemat, tapi anaknya juga pengen supaya gizinya itu tercukupi. Ya, ibu ini membeli produk susu formula X dan ingin juga susu formula Y. Hitunglah biaya yang paling murah yang dapat dikeluarkan sang ibu demi memenuhi gizi anaknya ya. Walaupun ini kesannya gizi gitu ya, tapi ini kan juga soal pemecahan masalah ya dalam bisnis gitu. Bisa jadi ini misalkan ingin hemat di perusahaan gitu kan. Bisa jadi bahan bakunya misalkan untuk hemat, supaya hemat bagaimana kan gitu. Nah, ini contohnya agar mudah. Kandungan gizinya misalkan vitamin A, vitamin B, vitamin C ya. Merek X itu sekian ada kandungannya. Merek Y sekian ya. Kalau mau hemat ya ini aja beli aja yang X toh Pak ya, kan $20. Gizinya lengkap lagi ya. Nah, tapi kan nggak bisa gitu. Makanya kan ada soal ini gitu loh. Ya, gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Artinya kalau kita cek ya tadi langkahnya sama ya. Tinggal kalau objektifnya ini tujuannya adalah minimize, jangan maximize. Ya, kalau biaya tadi kan. Nah, ini minimize, value-nya ini ya. Harganya yang di minimize 20, merek X, merek Y-nya 30, A, B, C gizinya tadi kandungannya apa saja ya. Nah, terus kemudian diapakan? Kita hitung. Didapatkan hasil sekian solusinya ya. Sang ibu dapat menghemat biaya dengan tetap mempertahankan gizi anaknya, pengeluarannya sebesar 312. Itu ya. Nah, ini cara mencarinya tadi. Pak, kalau saya misalkan tadi kan susu X lebih murah ya, $20. Susu formula Y lebih mahal, $30 kan. Kalau saya beli susu X terus gimana? Apakah kok nggak bisa murah ya gitu kan? Nah, ini ada jawabannya di sini. Ya, kalau kita cuman beli susu merek X saja, ya merek Y-nya nggak beli, itu hasilnya $360 keluarnya ya. Kalau kita beli merek X-nya tiga kaleng ya, misalkan kaleng gitu ya. Kemudian merek Y-nya cuma 12 itu lebih mahal, 420 begitu caranya ya.
Jadi kayak gini, 18 dikali kan harganya 20, 360 ya. Yang ini juga 4,8. Kan beli kaleng kan nggak bisa koma ya, jadi anggaplah Y-nya 5 gitu. X-nya 8. Ya, jadi kalau Y-nya 5, beli 5 dikali Y itu kan harganya 30 ya, 5 dikali 30. Terus X-nya beli 8, 8 dikali 20 ya. Nah, itu makanya walaupun harganya lebih murah, kalau beli X saja itu tetap apa ya, pengeluaran lebih tinggi gitu ya. Tahu maksud saya ya? Jadi nggak bisa kita punya dua pilihan, satu lebih murah gitu. Nah, makanya ini yang harus diingat ya. Seorang manajer operasi itu tidak bisa melihat dari harga saja. Misalkan, oh pengeluaran saya kalau pakai merek X sekian gitu. Tapi kita harus lihat dari sisi lain. Bagaimana gizinya ya. Kalau di perusahaan operasi, kalau kita pakai merek X, kualitasnya lebih jelek. Nanti sering dikomplain. Nah, itu juga harus dilihat. Ya, jadi tidak bisa semuanya pakai yang lebih murah gitu. Itu maksud saya. Itu ya. Jadi di linear programming itu banyak sekali yang bisa digunakan ya, terutama nanti kalau survei ya, bisa macam-macam ini. Karena pendekatannya adalah biaya yang minimal atau laba yang maksimal. Ya kan kita pengennya seperti itu. Itu dulu, ada pertanyaan mungkin? Silahkan dicoba sendiri ya, karena ini saya kasih juga, dan ini juga saya di POM sendiri ya, jadi saya crop, saya masukkan ke sini ya, jadi memang soal dan lain-lain itu sama semua. Ya, kalau tidak nyoba sendiri nanti bingung ya, terutama cara membuat tabel tadi, karena tidak semua soal itu semudah ini ya. Ada tadi soal cerita, gimana cara membuat tabel dari soal cerita itu. Ya, ada pertanyaan, silahkan. Oke, belum ya. Jadi setelah ini saya masih punya waktu 10 menit. Mungkin saya langsung saja. Sebentar, saya stop share.